Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Mardiana dengan nomor induk mahasiswa 21 10 10 10 48. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tampilnya saya di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen asuransi syariah. Nah, yang pertama itu saya akan bilang atau menjelaskan tentang SWDK LLJ. Itu yang pertama. Dan lanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perhitungan besaran kontribusi atau premi. Dan yang terakhir saya akan mengulas sedikit lagi materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, seperti reasuransi, lalu apalagi teman-teman, asuransi mikro syariah, pialang asuransi, Dewan Pengawasan Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI, dan peran otoritas jasa keuangan terhadap industri asuransi syariah. Baik teman-teman, jangan lupa kita selalu senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melihat video ini. Salawat serta salam jangan lupa selalu kita lontarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, begitu saja kata pengantar dari saya. Simak video berikut. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang SWDK LLJ. SWDK LLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Nah, SWDK LLJ ini adalah fasilitas asuransi yang wajib dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Karena di video sebelah sudah menjelaskan sedikit tentang SWDK LLJ. Di sini aku akan membahas tentang SWDK LLJ. Apa itu SWDK LLJ? SWDK LLJ adalah asuransi yang memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Baik korban meninggal dunia, cacat tetap maupun luka-luka. Nah, SWDK LLJ ini dikelola oleh PT Jasa Raharja yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Setelah kita mengetahui apa itu SWDK LLJ, selanjutnya adalah siapa sih yang harus membayar SWDK LLJ ini? Pembayaran SWDK LLJ wajib dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor pada roda 2, roda 4 maupun kendaraan bermotor umum, itu wajib membayar asuransi SWDK LLJ. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa biaya SWDK LLJ ini? Biaya SWDK LLJ ini bervariasi tergantung pada jenis kendaraan bermotor dan kapasitas mesinnya. Untuk kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas mesin 50 cc sampai 250 cc, biaya SWDK LLJ adalah 35.000 per tahun. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan kapasitas mesin 1000 cc ke atas, biaya SWDK LLJ ini adalah 153.000 per tahun. Begitulah biaya-biaya yang diperlukan untuk kita membayarnya. Bagaimana cara membayar SWDK LLJ? SWDK LLJ dapat dibayar di kantor Samsat atau melalui aplikasi e-Samsat. Kalian download dulu ya di aplikasi
App Store atau Play Store Android. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih manfaat SWDKLLJ ini? Teman-teman, SWDKLLJ memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama yaitu memberikan santunan kepada korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 50 juta rupiah. Memberikan santunan kepada selanjutnya, SWDKLJ ini memberikan santunan kepada korban cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 25 juta rupiah sampai 100 juta rupiah tergantung pada tingkat keparahan cacat tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan santunan kepada korban luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 2 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah tergantung lagi pada tingkat keparahan luka. Itulah beberapa cara kita tuh mendapat manfaat dari SWDKLLJ. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara klaim SWDKLLJ ini? Untuk mengajukan klaim SWDKLLJ, korban kecelakaan lalu lintas harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama adalah korban atau keluarga memiliki dokumen STNK kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan. Nah, yang kedua, memiliki surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas. Yang ketiga, memiliki laporan kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas. Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan klaim SWDKLLJ di kantor cabang Jasara Harja terdekat. Begitu penjelasan tentang SWDKLJ. Begitulah penjelasan sedikit tentang SWDLJ. Saya akan memberi rangkumannya. Jadi, SWDKLLJ ini merupakan fasilitas asuransi yang penting bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. SWDKLLJ dapat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas, sehingga korban tidak perlu khawatir akan biaya perawatan dan pengobatan. Nah, di sini aku akan memberi tips nih untuk kalian yang tentang asuransi. Tips untuk masyarakat yang masih awam tentang asuransi. Bagi masyarakat awam tentang asuransi, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti. Yang pertama tuh, pelajari terlebih dahulu tentang jenis-jenis asuransi yang ada dengan melihat video ini ya teman-teman. Nah, yang kedua, bandingkan berbagai produk asuransi sebelum memutuskan untuk membelinya. Yang ketiga, pahami dengan baik manfaat dan ketentuan asuransi yang akan dibeli. Nah, semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang SWDKLLJ. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, Baraya Samsat, Baraya Bapenda Jabar. Mohon izin, kali ini saya akan menginformasikan kepada seluruh Baraya Samsat dan Baraya Bapenda Jabar tentang pembayaran pajak yang setiap tahun Baraya Samsat dan Baraya Bapenda Jabar lakukan. Di sini ada pembayaran yang biasanya dilakukan oleh Baraya Samsat, yaitu SWDKL. Mau tahu apa itu SWDKL? Ikuti saya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bang Jaka. Selamat pagi Pak Indra. Pagi. Punten, silakan Bang Jaka. ganggu waktunya nih. Siap. Jadi bisa dibantu Bang Jaka. Nah, gini Pak Indra. Jadi Baraya Samsat dan Baraya Bapenda Jabar ini pengen tahu nih, setiap tahun kan mereka bayar pajak. Siap. Nah, ada poin di sini yang menyebutkan SWDKLLJ. Siap. SWDKLLJ. Nah, mungkin Baraya Samsat dan Baraya Bapenda Jabar pengen tahu tuh apa sih SWDKLLJ? Siap. Mangga silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bang Jaka. Izin memperkenalkan diri Bang Jaka. Nama saya Indrawan Aib Rosidiesa. Saya di Samsat Kota Bekasi sebagai penanggung jawab PT Jasa Raja di Samsat Kota Bekasi.
Baik, melanjuti pertanyaan Bang Jaka, saya coba sedikit memberikan informasi mengenai SWD KLJ. SWD KLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kita di sini di Samsat Jasa Raja seperti diinformasikan juga ada dari pihak Bapenda, Polisian, Jasa Raja itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Jasa Raja di Samsat berpatokan kepada aturan atau undang-undang nomor 33 dan 34 tahun 1964. Itu baik mengenai dana pertanggungjawab kecelakaan maupun tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Besaran tarif SWD KLJ di Samsat itu berbeda-beda. Motor, mobil itu berbeda-beda tarifnya. Tetapi kita modelnya motor sama 35.000, mobil beban mobil minibus itu berbeda, tapi mobil sedan semua flat sama. Itu sesuai dengan besar santunan dan besarnya premi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 PMK 010/2017 tahun 2017. Dan juga tak lupa bahwa Samsat itu berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat, di mana Jasa Raja ada dalam pasal 3 dan pasal 6. Demikian Bang Jaka. Oh gitu. Jadi kalau untuk motor tadi 35.000 ya Pak? 35.000 tarifnya. Nah, untuk mobil, untuk sedan minibus itu flat 143 gitu ya Pak? Sedan 143 tanpa dilihat dari tahun. Oh gitu. Dia lihat dari tipe jenis kendaraannya. Tuh, Baraya Samsat. Jadi untuk Jasa Raharja atau SWD KLLJ ini tarifnya untuk motor 35.000, untuk mobil dan sejenisnya itu 143.000. Nah, mungkin gitu. Nah, mungkin Baraya Samsat dan Baraya Bapenda Jabar ini pengen tahu Pak Indra, apa sih kenapa sih kita harus bayar gitu? Benefit yang diterima tuh apa sih dari SWD KLLJ ini? Siap, terima kasih. Kita adalah Jasa Raja merupakan bagian dari atau dapat tugas dari pemerintah untuk menyantuni setiap korban kecelakaan lalu lintas. Tuh. Namanya kita bawa kendaraan, mungkin bukannya kita mendoakan, menjaga ya. Namanya kan adanya kecelakaan mah kita nggak tahu. Betul. Yang pasti imbas atau dampak dari pembayar SWD KLJ itu adalah berimbas kalau terjadi kecelakaan. Oh gitu. Dan itu pun bukan merupakan pembayaran untuk premi pribadi. SWD KLJ itu untuk pihak ketiga. Pihak ketiga. Misalkan kendaraan motor menabrak pejalan kaki, itu yang mendapat santunan adalah pejalan kakinya. Pejalan kakinya. Tapi bukan... yang diatur oleh Jasa Raja yang terjamin adalah tabrakan 2 kendaraan atau lebih. Oh gitu. Untuk kecelakaan tunggal sampai sekarang tidak terjamin oleh Jasa Raja. Nah, Bang Jaka. Baraya Samsat. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga, itu akan di-cover sama Jasa Raharja. Ya. Tapi kalau misalkan kecelakaannya tunggal, berarti itu lebih ke arah keteledoran mungkin gitu ya. Iya, error. Nah, itu tidak akan di-cover oleh SWD KLLJ atau oleh Jasa Raharja ini. Nah, mungkin ada lagi nggak kira-kira Baraya Samsat yang harus ketahui tentang informasi dari PT Jasa Raharja ini? Selama ini masyarakat tahunya kecelakaan tunggal pasti ke Jasa Raja. Ya. Itu tidak semua kecelakaan terjangkau. Makanya khusus plat kuning dan beban kita ada premi tersendiri. Kalau dia angkutan atau beban mengalami kecelakaan itu di-cover oleh premi tersebut. Oh, gitu. Sama dengan kecelakaan yang lainnya. Oh, Jadi gitu. khusus plat kuning dan beban sejauh belum diatur atau dijamin oleh pemerintah kecelakaan tunggal, makanya ada pembayaran premi plat kuning dan beban. Terima kasih Bang Jaka. Nah, begitu kira-kira Baraya Bapenda Jabar dan Baraya Samsat Kota Bekasi informasi tentang SWD KLLJ. Jadi jangan lupa bayar pajak, bayar SWD KLLJ-nya karena itu merupakan satu kesatuan. Ada yang disampaikan saya terakhir? Bang? Boleh, silakan. Izin Bang Jaka, ini untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Bekasi. Kami petugas Jasa Raja apabila ingin mencari informasi, ingin bertanya tentang proses santunan, silakan datang ke Samsat Kota Bekasi, hubungi petugas Jasa Raja. Kita siap memberikan aturan atau persyaratan yang nanti harus dipenuhi oleh korban kecelakaan lalu lintas. Tips terakhir, jaga keselamatan berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Luar biasa. Jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
Tuh poinnya. Pak Indra, kalau gitu mau Siap, izin Bang saya Jaka. ganggu waktunya. Tidak, Terima siap, kasih siap. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Pak Indrawan Aip Rosidi selaku penanggung jawab Jasa Raharja di Samsat Kota Bekasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua tentang analisis kasus, penjelasan bagaimana cara menghitung besaran kontribusi premi. Nah, ini adalah soal yang telah Bapak berikan ya teman-teman. Yang pertama tuh nama produk adalah asuransi perjalanan haji. Di sini adalah manfaat produk adalah peserta asuransi yang pada saat melakukan perjalanan haji selama 40 hari, apabila meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 1 kali ONH, yaitu ongkos naik haji. Diketahui ongkos naik haji tahun 2023 adalah 40 juta rupiah. 40 juta rupiah ya guys. Nah, asumsi yang dipergunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah jamaah haji tahun 2023 sebanyak 200.000 orang. Ingat ya teman-teman, ini pertamanya, asumsi yang pertama. Nah, yang kedua, jumlah jamaah haji yang meninggal sebanyak 100 orang. Yang meninggal 100 orang. Dan yang ketiga, manfaat asuransi bagi jamaah haji yang meninggal yang diberikan ke ahli waris sebesar 400 juta rupiah. Berikan penjelasan lengkap cara menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji tersebut untuk setiap jamaah haji. Oke teman-teman, di sini aku akan kasih bagaimana cara menghitung kontribusi premi ini. Menghitung besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji. Nah, kita ketik dulu. Biaya yang harus disiapkan untuk membayar klaim adalah, rumusnya adalah prediksi jumlah jemaah haji yang meninggal dikali besaran santunan 1 kali ONH 2023 sama dengan 100 orang dikali 40 juta rupiah. Itu hasilnya adalah 4 miliar rupiah. 4 miliar. Lalu jumlah jamaah haji yang akan berangkat adalah 200.000 orang. Nah, premi dasar asuransi adalah, di sini kita lihat. Yang pertama 4 miliar dibagi dengan jumlah jamaah haji. Oke, selanjutnya adalah 4 miliar dibagi 200.000 orang itu. Nah, hasilnya di sini adalah, ini hasilnya teman-teman, 20.000 per orang atau per jamaah. Karena tidak ada asumsi lain, maka premi asuransi haji Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 20.000 rupiah per jamaah atau per orang. Maaf teman-teman, di sini ada saya salah ketik. Sebenarnya adalah 20.000 ya teman-teman. Rumus di samping mencerminkan bahwa besaran kontribusi premi asuransi perjalanan haji merupakan rasio antara total manfaat asuransi dengan total jamaah haji. Dengan kata lain,
Semakin besar total manfaat asuransi, maka semakin besar pula besaran kontribusi atau premi asuransi yang harus dibayarkan. Begitu pula sebaliknya. Nah, dalam kasus ini, total manfaat asuransi adalah 40 juta ribu rupiah yang merupakan satu kali ONH tahun 2023 adalah 40 juta ribu rupiah. Oleh karena itu, total manfaat asuransi sama dengan total ONH. Dengan menggunakan rumus di samping, maka besaran kontribusi atau premi asuransi perjalanan haji adalah Rp200. Biaya ini relatif terjangkau bagi sebagian besar jamaah haji. Nah, teman-teman, aku ada beberapa tips untuk menghemat biaya asuransi perjalanan haji. Ada beberapa tips yang dapat kamu ikuti untuk menghemat biaya asuransi perjalanan haji, yaitu yang pertama, kita tuh memberi asuransi perjalanan haji dari perusahaan asuransi yang menawarkan harga yang terjangkau. Nah, yang kedua tipsnya adalah membeli asuransi perjalanan haji dengan manfaat asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kita tuh harus membeli asuransi perjalanan haji secara online biar terjangkau. Dengan mengikuti tips-tips di atas, kamu dapat menghemat biaya asuransi perjalanan haji tanpa mengurangi manfaat asuransi yang didapatkan. Selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit beberapa ringkasan atau summary dari penjelasan yang telah disampaikan dosen saya. Yang pertama tuh saya akan membahas tentang reasuransi syariah. Reasuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan mengatur kegiatan usaha reasuransi syariah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut dilakukan secara aman, sehat, dan teratur. Peraturan OJK tersebut juga mengatur bahwa reasuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, penjelasan yang kedua saya akan bilang tentang asuransi mikro syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong pengembangan asuransi mikro syariah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat prasejahtera. Peraturan OJK tersebut mengatur bahwa asuransi mikro syariah harus memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan apa? Kebutuhan masyarakat prasejahtera. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang pialang asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan mengatur kegiatan usaha pialang asuransi syariah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan OJK tersebut juga mengatur bahwa pialang asuransi syariah harus memiliki tenaga pemasar yang kompeten dan berpengalaman. Selanjutnya adalah Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional MUI. Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan DPS dan DSN MUI ini untuk memastikan produk dan kegiatan usaha asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Peran OJK tersebut mencakup dari beberapa segi hal. Yang pertama itu pengaturan. OJK mengatur kegiatan usaha asuransi syariah melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu berbunyi tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 26 garis miring POJK titik 05 2014 itu tentang penyelenggaraan usaha asuransi syariah. Dan Peraturan OJK Nomor 27 garis miring POJK
2014 itu tentang perantara perjanjian asuransi syariah. Nah, regulasi OJK tersebut mengatur berbagai aspek kegiatan usaha asuransi syariah, mulai dari pendirian perusahaan asuransi syariah, produk asuransi syariah, pengelola dana syariah, hingga tata kelola perusahaan asuransi syariah. Regulasi OJK tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha asuransi syariah ini dilakukan secara aman, sehat, dan teratur, serta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berikutnya itu pengawasan. OJK mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut dilakukan secara sehat, aman, dan teratur. Pengawasan OJK mencakup pengawasan terhadap aspek kepatuhan, dan efektivitas. Nah, OJK juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi syariah, produk asuransi syariah, dan tata kelola perusahaan asuransi syariah. Dan terakhir, pengawasan OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa industri asuransi syariah tumbuh secara berkelanjutan. Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi OJK itu tuh menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi mengenai asuransi syariah kepada masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk asuransi syariah. Nah, OJK ini bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi asuransi syariah kepada masyarakat atau kita. Nah, selanjutnya itu peran OJK terhadap industri asuransi syariah telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri tersebut. Industri asuransi syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK, total aset industri asuransi syariah pada tahun 2022 mencapai 27 triliun, teman-teman. Meningkat 18,6% dari tahun sebelumnya. Total premi industri asuransi syariah pada tahun 2022 mencapai 11,8 triliun rupiah, meningkat 19,3% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri asuransi syariah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk menggunakan produk asuransi syariah. Hal ini tidak terlepas dari peran OJK dalam menciptakan iklim usaha dan kondusif bagi industri asuransi syariah. Upaya-upaya yang dilakukan OJK telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Perkembangan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia tersebut tidak terlepas dari peran penting OJK. OJK akan terus berkomitmen untuk mengembangkan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. 3 poin pertama, yaitu yang pertama tentang SWDK-LLJ, yang kedua saya menjelaskan tentang bagaimana cara perhitungan, dan yang ketiga tentang sumari atau ringkasan yang telah diberikan oleh materi-materi yang telah diberikan oleh dosen saya.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Putri Mardiana, mohon undur diri. Semoga video ini bisa berkah dan bisa menambah pengetahuan kita tentang asuransi syariah. Baik teman-teman, begitu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau bermanfaat, jangan lupa disebarkan kepada masyarakat luas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.